Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Lose berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Lose bersama teman-teman di sini. Ada siapa nih? Fani, Lalu siapa? Kimi. Senang sekali kita bisa menjumpai adik-adik di rumah pada hari Minggu pagi hari ini. Di tahun yang baru, di tahun 2021. Kita bersyukur kita akan memulai lagi beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin hidup kami di sepanjang tahun 2020. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang 2020. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang setia, yang janjinya tidak pernah dilalaikannya. Seperti satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Yesus berjanji. Yesus adalah Allah yang setia. Dia berjanji tidak akan meninggalkan adik-adik dan Lose semua. Dan kita percaya Dia Allah yang setia yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Mari kita bersama menyanyikan Yesus berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan benar buat berhasil. Solat dan pujilah bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Solat dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku.
When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus milih garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Yeah, Jesus milih garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesus Mary garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Jab Jesus Mary garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Hai adik-adik, kita ketemu lagi ya hari ini. Hari ini kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang Engkau sediakan bagi kami untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau menerima apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan. Dan berkati losa kami, urapi dia. Pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami, menyampaikan firman bagi kami. Terpuji Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentunya setiap kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita rindu untuk selalu mau menyenangkan Tuhan. Kita rindu untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan selalu mau memakai setiap orang yang mau mendengarkan dengan telinganya, menerima dengan hatinya apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita hari ini akan tahu bahwa setiap orang sebenarnya berhak mendapat panggilan kalau dia mengaku sebagai anak Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan dengan senang hati mau memakai semua orang yang punya hati yang tulus, punya hati yang rindu untuk melayani Dia. Nah, pada waktu itu kita kembali kepada firman Tuhan bahwa pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dibangkitkan kembali, murid-murid Tuhan Yesus dengan rajin tiap hari mengabarkan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Mereka rajin berdoa, rajin melayani firman, sehingga bertambah-tambah banyak orang-orang yang percaya. Saking banyaknya murid-murid Tuhan Yesus kewalahan, sehingga banyak hal yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Sehingga timbullah keluhan-keluhan dari anak-anak Tuhan, dari jemaat Tuhan, karena merasa tidak terlayani. Lalu apa yang dilakukan para murid-murid Tuhan Yesus? Mereka langsung mengumpulkan semua anak Tuhan
dan suruh mereka memilih 7 orang yang punya hati yang taat, yang setia, punya pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan penuh hikmat, untuk dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani jemaat Tuhan pada waktu itu, membantu para rasul-rasul untuk melayani para jemaat agar semua jemaat bisa terlayani. Jadi syaratnya mereka harus penuh hikmat dan dikuasai Roh, penuh dan Roh. Jadi bukan sembarang orang. Orang-orang yang dipilih khusus adalah orang-orang yang penuh dan Roh dan penuh hikmat. Maka pada waktu itu terpilihlah 7 orang, dan salah satunya adalah Stefanus. Seorang yang taat, seorang yang setia, dan dengan rajin memberitakan firman, penuh dan hikmat dan juga Roh dalam dirinya. Ketika orang-orang terpilih 7 orang itu, rasul-rasul pun berkumpul dan menumpangkan tangan mereka, mendoakan mereka, dan meneguhkan mereka sebagai para diaken, yaitu para orang-orang yang bertugas untuk melayani jemaat Tuhan, melayani segala kebutuhan jemaat Tuhan pada waktu itu. Sehingga para rasul boleh konsentrasi penuh, boleh memberikan perhatian penuh untuk melayani firman dan juga berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Tapi apakah segampang itu orang yang dipilih untuk melayani Tuhan? Apakah segampang itu? Walaupun mereka orang yang penuh Roh, penuh hikmat, apakah mereka semudah itu diterima oleh orang-orang? Ya, mereka memang penuh hikmat dan penuh dengan Roh. Tapi tidak semua orang menanggapinya dengan baik. Ketika mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, mereka sungguh-sungguh melayani jemaat Tuhan, ada yang suka dan ada yang gak suka. Kenapa? Yang suka karena mereka merasa inilah orang-orang yang memang orang yang taat dan setia pada Tuhan. Dan mereka bersuka cita karena ada orang yang ikut membantu para rasul, meringankan beban rasul untuk melayani jemaat Tuhan. Bagi yang tidak suka karena mereka merasa kepentingannya merasa dilanggar. Karena mereka merasa ada hal-hal yang diambil dari mereka. Mereka tidak puas. Karena mereka bukan orang-orang yang taat pada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang setia pada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang setia mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang golongan ini menyebarkan isu-isu, memfitnah para diaken. Bahwa mereka diaken ini sudah menyimpang dari firman Tuhan, mengabarkan hal yang tidak benar tentang firman Tuhan. Dan pada waktu itu, salah satu diaken yang setia pada itu ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama waktu itu yang diketuai oleh para imam yang besar orang Israel untuk mengadili, yaitu Stefanus ini. Stefanus yang setia melayani Tuhan, yang dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia ditangkap untuk diadili, tapi Stefanus ini tidak merasa gentar. Dia tidak takut. Karena dia tahu apa yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Apa yang dilakukan adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia saja. Karena dia punya hati yang sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan. Ketika Stefanus diadili, dia dengan tenang menghadapi para pemuka agama dan para imam orang Israel. Dia tidak takut dan tidak khawatir. Karena dia tahu ada Kristus. Kristus yang luar biasa. Yang dia percayai, yang dia ikutin. Dia akan menyertai dia. Walaupun dia harus menghadapi masalah, menghadapi bahaya, dia tidak takut. Sehingga ketika dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan, dia menjawabnya dengan lantang. Sesuai dengan apa yang dia percayai, sesuai dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa dia mengatakan bahwa bangsa Israel telah berdosa karena sudah menolak anak Tuhan yang turun ke dunia untuk menjadi juru selamat.
bahkan menangkap Tuhan Yesus dan disalibkan untuk kemudian dibunuh. Tapi Tuhan Yesus bangkit. Dan Stefanus mengatakan, kalian adalah pengikut-pengikut leluhurmu. Bertingkah laku sebagaimana leluhur bertindak. Apa artinya? Karena leluhur bangsa Israel juga sama. Mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Mereka bukan sungguh-sungguh orang yang mau mengikuti Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan pada zaman dulu, di zaman Israel zaman dulu, mereka sudah banyak membunuh para nabi-nabi. Ketika bangsa Israel dan para imam-imam kepala mendengar jawaban Stefanus, mereka tambah marah. Mereka merasa tersinggung. Karena mereka merasa direndahkan dan dipersalahkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka menangkap dan mengeluarkan Stefanus untuk diadili. Mereka dilempari dan batu. Apakah Stefanus takut? Dia tidak takut. Walaupun dia sakit ketika dia lempari, dia tidak takut. Karena dia tahu hidup matinya ada di tangan Tuhan. Ketika dia mengikut Tuhan, Tuhan Yesus selalu menopang dia. Kalau dia harus mati bagi Tuhan Yesus, dia akan mati dengan sukacita, dengan penuh kemenangan. Dan itu yang terjadi. Ketika dia dilemparin batu, dia melihat ke langit dan mengatakan, sungguh aku melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika para pemuka Israel mendengar itu, dia langsung diseret keluar. Dan hanya dirajam sampai mati. Tapi apakah setelah kematian Stefanus menunjukkan bahwa dia kalah? Tidak. Justru Stefanus menang. Walaupun dia harus menyerahkan nyawanya, tapi menang dalam imannya. Mungkin badannya hancur, tapi jiwanya penuh dengan kemuliaan karena diangkat oleh Tuhan, karena dia mati bagi Tuhan. Menjelang matinya pun, Stefanus berdoa bagi bangsa Israel, bagi pemuka Israel yang merajamnya dan batu. Berdoa bagi mereka agar Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan tidak menanggunkan dosanya bagi mereka. Tuhan mengampuni mereka. Itulah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia dipilih supaya dia akan melayani jemaat, tapi dia harus mati atas dalam nama Tuhan. Dia tidak menyesal dan dia tidak merasa berkecil hati dan sedih kalau dia harus mati bagi Tuhan. Malah timbul kebanggaannya. Karena apa? Karena dia percaya satu sosok yang luar biasa, Kristus, yang sudah mati lebih dahulu untuk dia. Dan kalau dia mati, berarti dia akan ikut Tuhan Yesus. Menjadi satu kebanggaan yang luar biasa bagi dirinya. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan tidak selalu harus menjalani jalan yang mulus, yang gampang, yang mudah. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, kadang-kadang harus melewati hal yang sulit, yang menyakitkan, bahkan terancam dengan maut, sebagaimana yang dialami oleh Stefanus. Tapi bagi kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan, kita nggak usah takut. Kalau kita harus mati bagi Tuhan, itu adalah satu kemuliaan bagi kita. Karena mahkota Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita. Kita nggak perlu kecewa dan takut. Karena percayalah, segala jerih payah kita ketika mengikut Tuhan, jerih payah kita untuk melayani Tuhan, tidak akan berlalu sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu berkorban bagi kita dan mengasihi kita. Maka bersukacitalah bagi setiap kita. Kalau karena kita mengikut Tuhan,
kita harus menderita. Bersukacitalah. Kalau karena kita mengikuti Tuhan, kita harus mengalami penderitaan dan kesukaran. Nggak usah takut, nggak usah berkeluh kesah. Karena percayalah, Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi kita. Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu ada bagi kita. Roh kita akan dijaganya. Mungkin badan kita akan hancur, tapi roh kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Kalau kita tak ada setia pada Tuhan. Karena Tuhan kita sekali lagi ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Tidak ada Tuhan yang melebihi Tuhan yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus. Dan pada suatu saat nanti, kita akan berkumpul dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang taat pada Tuhan, yang setia pada Tuhan, kita akan menerima upah mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, adik-adik, gak usah berharap kita semua ada orang-orang yang menjadi pemenang. Mungkin bagi dunia, kita orang yang kalah. Tapi di hadapan Tuhan, kita akan menjadi pemenang selama kita menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak mengecewakan Roh Kudus. Dan taat pada firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan jadi pemenang. Sebagaimana Stefanus, yang badannya boleh dimatikan karena dirajam, tapi rohnya menjadi roh kemenangan karena dia kembali kepada Tuhan dengan penuh kemuliaan. Gak usah berharap kita semua akan menjadi pemenang pada akhirnya. Lose dan adik-adik semua sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Lause. Kita boleh sama-sama belajar dan mengamini firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita di sepanjang minggu yang akan datang. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Dan selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa, sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.